Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan kita ulang di majlis ta'lim, di Masjid Ar-Rahman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi kita di dunia sampai akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagiakan kita dunia sampai akhirat berkat ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan, kita tunjukkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a bil intifa wal ibadah wal istifadah wal hath ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa jadala ala al-khair wa ibtigha'i wajhillahi wa maradihi subhanahu wa bihi sawaba subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kemarin kita telah membahas bagaimana hati itu gambarannya. Dalam hadis, kalau kita bermaksiat satu kali, maka seakan-akan hati ini akan timbul yang namanya titik hitam. Kita maksiat sekali, kada bertaubat, itu akan membekas titik hitam di dalam hati. Satu, maksiat yang kedua, titik hitam. 3, 4. Kalau tidak bertobat, itu hati akan menjadi gelap sebelah. Akan tetapi kalau dia ini sudah menjaga dari maksiat dengan sangat-sangat menjaga, akan tetapi kada lolos, terus terjun ke maksiat lagi, langsung dia bertaubat. Maka itu akan menghilangkan titik hitam yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ghafirud dzambi wa syadidul iqab. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah Tuhan pemaaf dari segala dosa dan juga menerima taubat hamba-Nya. Asal ada catatan, catatan garis bawah, jangan kita istihza, jangan kita pernah main-main. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Ulun kada apa gitu, ulun tahu sama ulun, Allah ini tahu sama ulun ini kada kuat. Ulun maksiat dulu berarti taubat. Ini adalah istihza. Ini adalah main-main sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa ulumihi fid dharain. Amin. Sekarang kita masuk hati ini adalah hati ada tiga. Hati adalah ada tiga. Wa qala Ali bin Abi Thalib rahimallahu wajha, inna Allaha fi ardi aniyatan ala wa hiya qulub. Fa khairuha asafaha wa aslamaha ariquha wa ariquha. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tempat di bumi ini, ala wahya, kalau ketahuilah itu adalah di hati tempat tersebut. Fa khairuha, maka paling baiknya hati itu adalah hati yang asafaha, hati yang bersih.
dan juga hati yang aslabah, hati yang teguh, dan juga hati yang warikah, hati yang lunak. Jadi paling baiknya hati Sayyidina Ali itu adalah yang paling bersih dan juga yang paling teguh dan juga yang paling lunak. Sebelum kita lanjut, maksud daripada Sayyidina Ali radhiyallahu wajah aniyah, tempat Allah mempunyai tempat di bumi ini adalah jangan kita artikan untuk hakiki. Ini artinya majaz. Majaz itu adalah sebuah satu kiasan. Jadi seakan-akan Allah punya tempat itu di dalam hati. Itu bukan hakiki, itu bukan hakiki. Itu adalah majaz, kiasan. Kalau kita memahami dengan hakiki, kalau Allah itu ada di dalam hati, berarti Allah punya tempat. Ini bisa syirik, kada boleh, Itu adalah majaz artinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqna insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kami telah benar-benar menciptakan manusia dan juga mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Dan kami ini, yaitu Allah, lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Itu menunjukkan apa? Bahwa kiasan, kiasan majaz, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sangat dekat dengan hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat. Seperti dalam firman lainnya, Allah taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku ini bertanya tentang aku, ya Allah kata Rasulullah, jika hamba-hambaku ini bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah aku dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan apa-apa yang diminta olehnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan juga mereka itu beriman kepadaku supaya dia dalam kebenaran. Jadi ini ayat yang sangat luar biasa untuk kita tamat, untuk kita renungkan. Kita bisa merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menunaikan perintahnya, kewajibannya kita tunaikan, apa yang dilarangnya kita tinggalkan semuanya, dan kita sepenuhnya yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka qarib, dekat tadi yang Allah sebutkan itu, fa inni qarib, maka aku dekat kepada hambaku, itu sedikit banyak akan terasa. Jika hamba sudah merasa itu, maka apa? Itu tadi, kalau dia memohon langsung istijabah, mohon langsung istijabah. Itu adalah orang soleh. Summa fasara dzalika fa qala asabaha fil yaqin wa aslabaha fid din wa ariquha 'alal mu'min. Kemudian dijelaskan oleh Sayyidina Ali, bersih dari apa? Bersih daripada yakin.
dan juga teguh daripada agamanya, dan juga ariqu alal mukmin, lunak terhadap orang mukmin. Nah, tiga ini paling bagusnya hati. Bersih terhadap keyakinan, jauh daripada syak, jauh daripada syubuk, jauh daripada keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau para nabi atau para malaikatnya, itu jauh dia. Itu adalah bersih, ya, bersih. Dan juga dia teguh terhadap agamanya, dan juga dia lunak, yaitu rahim, penyayang terhadap orang mukmin. Nah, tiga sifat ini adalah paling pentingnya hati. Insya Allah ini satu-satu akan dijelaskan. Qultu wal yakin ibarat ala tamakkun iman minal qulub. Minal qalbi. Kata saya, menjadi Abdullah Haddad, menurutku, keyakinan itu adalah ibarat daripada kekuatan iman, kekuatan iman atau ketetapan iman di dalam hati orang. Wal istilahi alaih, dan juga memelihara atas hati. Itu adalah keyakinan ibaratnya itu adalah ketetapan di dalam hati dan juga memeliharanya keyakinan tersebut. Maksudnya melihara bagaimana? Ya, kita update hati kita, keyakinan kita update terus. Istilahnya bahasa sekarang, kita update. Jangan kita yakin terhadap Allah, yakin sudah cukup di sana keyakinan, jangan. Kita update terus, ya. Kita tafakur sama Allah, dengan sifatnya, dengan keluasan, dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini terus dengan nabinya kita yakini dengan Al-Qur'an, kita membaca, kita tadabbur. Nah, itu adalah orang yang memelihara keyakinannya. Jadi terus dia perbarui yakin. Qur'annya ditingkatkan, percaya sama malaikat-malaikatnya Allah, sama nabi-nabinya, terutama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia memelihara akan terus. Biar apa? Biar hati ini tenang, biar hati ini kada gaduh. Jadi sewaktu-waktu ada apa, itu hati ini akan tetap bersih, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kada ada satu ataupun sekecil apapun pertanyaan atau pemendaman di dalam hati ini atas keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tumanina, dan itu adalah tumanina, ya, buat tumanina, buat tetap hati, biar tenang hati, ya. Kita pelihara keyakinan kita. At-tumanina allati sa'alaha Ibrahim alaihi salatu wassalam rabbuhu fima akhbara anhu. Ini adalah tumanina hati, ya. Adalah maksudnya mengupdate tadi, memelihara tadi keyakinan itu adalah yang diminta salah satunya oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam daripada Tuhannya. Biqaulihi qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah kamu wahai Ibrahim belum percaya? Qala bala. Nabi Ibrahim menjawab, ya sudah ya Allah, saya sudah percaya. Diteruskan, walakin liyatma'inna belum, akan tetapi itu biar tambah, itu biar bertambah rasa keyakinan ulun di dalam hati. Jadi Nabi Ibrahim itu aja minta terhadap Allah untuk tumanina, untuk selalu ditambah, ya, untuk selalu
kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan meningkatkan keyakinan kita terus dan itu akan bersih. Fabana min hadza ay yaqin ghayatul iman wa nihayah. Sudah tampak jelas dari itu tadi, keyakinan adalah puncak daripada keimanan. Puncak daripada keimanan dan juga akhirnya. Wa fil hadis al-yaqin wa huwa al-yaqin wa imanu kulluhu. Di dalam hadis disebutkan keyakinan itu adalah iman daripada seluruhnya. Daripada iman seluruhnya. Jadi kita kalau sudah yakin, bujur-bujur yakin, kita sudah dapat iman seluruhnya. Nah, agama ini salah satunya kisah Sayyidina Ali ya. Kisah Sayyidina Ali kalau mau baca, Sidin itu pernah ditanya oleh salah seorang, wahai Sayyidina Ali, kenapa kalau kita hadas, anggaplah hadas yang buang angin ya, buang angin. Kalau kita hadas itu buang angin di sana, terus kita diwajibkan wudu dengan wudu yang ada di istinja tempatnya. Maksudnya yang buang angin tadi itu kada dibersihi. Kok kenapa yang buat suci itu wudu, bukan yang dibuang angin? Sayyidina Ali menjawab, ad-din bil iman la bil akal. Jadi Sayyidina Ali, agama itu bukan daripada akal, akan tetapi agama itu daripada keyakinan. Keyakinan. Jadi kita harus yakin apapun. Jadi tidak boleh ragu apa ini yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, syariatnya semuanya itu kita yakin. Sudah raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabi yang khalas, selesai. Jangan kita ini pikiran kita bagaimana ini, bagaimana. Nah, jadi Muhammadullah orang lawalan waqif qul hadadil dihamad. Sebutkan diwan itu orang kalau kebanyakan bagaimana, kenapa, kok bisa, seandainya, itu adalah perkataannya orang yang idiot. Ujar Imam Abdullah al-Haddad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan keyakinan itu adalah sebuah iman yang seluruhnya. Iman yang seluruhnya. Wa ma nazala minas sama'i asyra minal yakin wa kafa bil yakin ghani. Dan tidak ada anugerah yang turun daripada langit, daripada keyakinan, wa kafa bil yakin ghani, dan cukup dengan keyakinan, dengan nikmat keyakinan ini kita menjadi kaya. Menjadi kaya. Kaya apa? Kaya yang tahu artinya tadi. Karena keyakinan ini adalah sangat mahal. Keyakinan ini adalah sangat mahal. Makanya kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi keyakinan dan juga keselamatan. Itu adalah kunci, karena keyakinan ini adalah satu pemberian Allah, anugerah Allah yang sangat besar, dan cukup bagi orang dengan keyakinan itu menjadi kaya, menjadi kaya. Faqala alaihi salatu wassalam, dan juga berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu lil yakin wal afiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk diberikan keyakinan dan juga keselamatan. Keselamatan afiyah ini tentu
Jangan kita ini minta selamat hanya di dunia. Kita mohonkan di dunia, kita semua di dunia, ya Allah ini. Jadi apapun doa kita ini ujung-ujungnya di dunia, jangan. Nah, kita mendoakan juga untuk akhirat kita. Bahkan kalau bisa dunianya itu 20%, nah 80%-nya buat akhirat. Itu adalah daripada sunnah juga ya, zikir maut. Mengingat kematian, mengingat akhirat itu adalah sunnah. Maka kita banyak-banyak untuk meminta keselamatan dunia dan juga akhirat. Fa innahu ma la uti ahad ba'da yakin afdalu minal afiyah. Maka sesungguhnya tidak ada orang yang diberi keyakinan itu lebih afdal daripada keselamatan. Di ujian Nabi SAW, yakin itu lebih afdal daripada al-afiyah, keselamatan. Jadi yakin ini saking pentingnya sampai mengalahkan keselamatan. Itu saking dahsyatnya, saking pentingnya, yaitu keyakinan. Itu adalah yakin yang sudah disebutkan. Nah, yang kedua adalah wa amma salaba fid din fa hiya al-quwwat fihi. Dan adapun keteguhan, tadi keyakinan sudah ya, sekarang keteguhan di dalam agama. Adapun keteguhan di dalam agama itu adalah salah satunya kokoh di dalam agama tersebut. Kokoh, kuat imannya, kuat dia itu kadang mau dipengaruhi oleh maksiat, ini kuat. Wasabatu alaihi, dan juga dia itu tetap menjalankan perintah agamanya, menetap. Jadi semua perintahnya dan ketetapannya dia jalankan sebaik mungkin dalam agamanya. Walau ghairu lahu hatta yaqul al wa in kana murran. Itu juga bisa ghairu ya, ghairu cemburu. Siap membela atau cemburu ya, siap membela untuk agamanya sampai dia ini berkata yang hak, berkata yang jujur, walaupun murron, walaupun pahit. Itu salah satu kekokohan keteguhan di dalam agama, yaitu dia yang ghirro. Kalau ada yang batil, misal kalau di depannya ada yang batil, dia ini di dalam dirinya itu membakar cemburu agama. Kada bisa agama lu diginikan. Apa bahasa sini itu? Gemes itu. Gemes ya kan? Gregetan ya. Kalau ada orang maksiat itu, kalau ada yang bagaimana atau merendahkan agama, dia itu gregetan atau gemes sama orang itu buat ingkar langsung. Walaupun itu dia kalau mau kata hak, mau kata yang jujur, itu pahit rasanya. Pokoknya dia harus membela. Itu adalah salah satu sifat keteguhan terhadap agama, keteguhan terhadap agama. Apapun itu, di daerah kita kan atau di luar daerah kita kan, kalau Islam, kalau misal ada yang merendahkan atau ada orang yang salah satu orang-orang ini ada yang ada betul dalam sikapi dalam Islam itu, kita ini ingkar meskipun kita jauh, wajib kita ingkar. Itu adalah salah satu kekokohan dan keteguhan iman. Kita siap membela ridha. Wala yakhafu billahi lawma laim, dan dia itu tidak takut di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala atas celaan dan juga ejekan
atas celaan dan juga ejekan. Ya kadang-kadang peduli, memedulikan itu. Yang penting ulun menyampaikan yang hak dan yang batil. Jadi yang hak, yang jelek. Ada tahu dan mau dicela atau mau diejek, ya. Dan juga termasuk itu adalah bangga sama pakaian muslim, bangga kayak minder. Jadi kemana-mana kita pakai peci itu adalah sebuah lambang, ya. Wujudnya itu adalah sebuah lambang. Kita di tengah-tengah masyarakat yang celanaan, ya, anggap kalau di Jawa itu, tapi di sini ini mallnya banyak sarungan, nggak bisa ya. Kalau di Jawa itu masuk tempat yang umum sudah dan juga yang jarang sarungan itu, salah satu contohnya itu di mall. Kalau di Jawa itu, ya, kalau di Jawa atau di tempat alun-alun atau di mall itu sangat jarang orang yang gamisan sama sarungan. Sampai-sampai kita masuk kalau gamisan sarungan itu dipandang sama orang ini sebelah mata. Orang ini mau ke masjid kan, mau liburan kan, sampai kayak itu. Itu saking jarangnya, ya. Nah, kalau kita memakai dengan bangga di saat yang seperti itu adalah salah satu keteguhan di dalam agama. Karena apa? Itu adalah lambang daripada agama ulun, dan ulun akan membawanya. Itu adalah salah satunya yang tidak minder, ya, terhadap agama. Dicela, diejek sama orang lain, dia tidak peduli. Yang penting ini lambang ulun, ya, seperti itu. Itu yang ringannya. Kalau yang beratnya itu adalah amar ma'ruf nahi munkar yang sebujurnya adalah berat, dan itu adalah wadzalika wasfullahi al-habbahu fi qoulihi ta'ala. Dan itu adalah sifat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para kekasihnya, atau yang Allah Subhanahu wa taala cintai, maka orang itu di dalam dirinya akan mendapatkan rasa seperti itu. Amar ma'ruf nahi munkar, dia berkataannya hak walaupun pahit rasanya, dia tidak peduli cemoohan orang, celaan orang. Nah, kalau ada orang yang memiliki sifat seperti itu adalah sifat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang yang disukainya atau khusus pada para kekasihnya. Seperti kalau Allah taala wa yaqulu alladziina amanu haula'i alladziina aqsamu billahi jahda aymanihim. Kita membaca Quran ini, Al-Qur'an ini bukan kiblat, cuma pembelajaran ya, jadi makfu, ya. Dan berkata orang yang beriman, mereka itu adalah orang yang bersumpah, yang sungguh-sungguh bersumpah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum la'amakum, sesungguhnya mereka itu bersama kalian. Habitat a'maluhum wa asbahu khasirin. Maka rusak amal-amal mereka tadi, wa asbahu khasirin, maka tergolong daripada orang yang merugi. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang yang beriman, barang siapa dia yang murtad, yang murtad setelah Islam, keluar Islam, itu adalah murtad. Barang siapa yang murtad dari kalian daripada agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan datang, atau Allah Subhanahu wa taala
mendatangi daripada kaum yang dicintai oleh Allah dan juga kaum tersebut mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang iman tadi? Adillatin 'alal mu'min, dia itu yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, dia itu yang keras terhadap orang kafir. Keras terhadap orang kafir ini kafir harbi, bukan kafir yang dhimmi. Lain ya, kafir harbi sama kafir dhimmi. Wa yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafu lawma laim. Ini. Dan dia itu yang berjihad di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia kadang takut, dia itu kadang takut atas cemoan, celaan ataupun ejekan. Dan fadlullah yu'tihi may yasha. Dan itu adalah karunia Allah yang diberikan terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Allahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha luas dan juga Maha mengetahui. Itu adalah sifat orang daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika wasfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa qala fihi. Dan itu yang tadi itu daripada ayat tadi itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqwakum fid dinillahi Umar qaulul haq wa ma lahu fin nasi min sadiq. Paling kuatnya ini ujian Nabi terhadap Sayyidina Umar. Paling kuatnya di antara kalian ini di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala adalah Umar, adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Wa qauluhul haq, perkataannya itu hak semuanya. Jadi Sayyidina Umar kalau kada suka kayak apapun orang di depannya bahkan ditegurnya sama Sayyidina Umar. Teman dekat kah, saudara kah, bini kah, anak kah, salah. Kada tahu depan orang, kada tahu apa. Pokoknya kalau salah. Qaulul haq, dia itu kalau ngomong jujur. Wa ma lahu fin nas min shadiq. Karena itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu Sayyidina Umar itu di kalangan manusia itu, di kalangan orang itu tidak banyak memiliki teman yang jujur. Maksudnya apa? Teman yang akrab. Sayyidina Umar itu jarang. Karena itu qaulul haq sudah. Kawan kan baru berkawan kan, kalau salah dia salah. Kalau salah, kalau perlu tempeleng sama Sayyidina Umar, tempelengnya. Itu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa qad kana radhiyallahu anhu man min aslaba mu'minin fid dinillah. Dan benar-benar radhiyallahu anhu Sayyidina Umar itu adalah daripada teguhnya ada orang mukmin di dalam menjalankan agamanya. Wa ashaddahu akhdan bihi fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi. Sidin itu, ini pujian Imam Al-Haddad ya. Sidin itu paling tegas untuk daripada menuntut hak dirinya dan juga hak daripada orang lain, yaitu hak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain orang yang dia tuntut untuk menjalankan hak Allah, Sidin mendahulukan dirinya dulu untuk dituntut dulu dirinya
sidin ini menjadi perumpamaan daripada keadilan. Menjadi perumpamaan daripada keadilan, yaitu saking tegasnya, saking adilnya sidin dalam pada jadi pada Amirul Mukminin. Wa amruhu bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Sidin itu menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga melarang apa-apa yang dilarang. Wa qiyamuhu bil haqqi 'ala tariq wal ba'id. Sidin itu berdiri dengan hak, berdiri dengan hak 'ala tariq wal ba'id, di dekat ataupun dari jauh. Jadi sidin ada berubahnya, di jauh sama, juga di dekat juga sama. Di mana-mana sidin itu hak berkataannya. Radhiyallahu anhu wa an ashabi Rasulillah ajma'in. Terakhir itu adalah salah satu yang jauh sidin itu haknya, berdiri dengan hak, maksudnya itu meskipun yang jauh itu merasakan daripada kemujuran Sayyidina Umar. Salah satu ada yang ma'ruf sudah ceritanya itu adalah cerita Sungai Nil. Cerita Sungai Nil waktu itu Sungai Nil ini kadang mau keluar airnya kadang mau keluar, yaitu dengan biasanya meminta, yaitu daripada gadis yang paling cantik di kota Mesir itu dikasih tumbal, dibuang gadis itu terhadap Sungai Nil, terhadap Sungai Nil. Nah waktu di Mesir itu sudah dibimbing oleh Amr bin As, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Amr bin As. Amr bin As ini melihat itu bingung. Sebagai gubernur, dia mengirim surat kepada Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ceritakan di Mesir ini kalau kita tumbal Sungai Nil ada keluar airnya. Kalaupun Mesir ini Sungai Nil ada keluar, maka Mesir akan layu, karena sumber mata airnya Mesir itu adalah Sungai Nil. Singkat cerita, sampai kepada Sayyidina Umar surat tadi. Jadi Sayyidina Umar sampai sudah dibalas suratnya Sayyidina Umar. Wahai Sungai Nil, kalau pian ini mengalir atas daripada diri pian sendiri, kalau pian ini mengalir daripada diri pian sendiri, maka jangan mengalir. Akan tetapi kalau pian ini mengalir atas izin Allah, kalau pian ini mengalir atas izin Allah, maka mengalirlah salam daripada Umar bin Khattab Al-Faruq. Kemudian dilipat kertasnya itu kecil dilipat suruh buang di pada Sungai Nil. Singkat cerita sampai kepada Mesir waktu itu. Sampai ke raja Mesir, Amr bin As tidak mau melempar gadis, karena dalam ajaran Islam ini tidak boleh seperti itu. Akhirnya surat Sayyidina Umar itu dilempar ke Sungai Nil. Tidak lawas dari lempar itu, surat itu hilang, airnya langsung deras untuk menggelonjor daripada sungai Nil dan hidup kembali Sungai Nil. Sampai sekarang tidak pernah lagi berhenti itu daripada air. Dengan apa? Yaitu daripada haknya Sayyidina Umar, Sungai Nil itu merasakan bagaimana. Jadi berkat sidin sampai sekarang tidak mau minta tobat, tidak mau minta apa-apa itu Sungai Nil. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan hati kita dan juga memberi keteguhan dalam iman kita. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan besok insyaallah kita membahas riko terhadap orang muslim, lunak terhadap orang muslim. Sebelum kita akhiri, kita akan membaca doa penutup, daripada majelis. Nanti bisa dibagikan itu doa penutup
majelis yang bisa dibaca biasanya itu pada talim. Pada talim ya. Ini adalah syair daripada karangan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, yaitu guru daripada Habib Ali Al-Habsyi. Dan isinya itu adalah meminta ampun terhadap saudara-saudara kita, tetangga kita, sanak famili ataupun semuanya. Ada sebagian yang mungkin yang sudah hafal atau sebagian yang ada, jadi kita fotokopi untuk kita baca bareng-bareng.